Street food India itu kayak cinta beracun, bro. Di satu sisi lo tergoda sama warna-warni makanannya, aroma rempah yang menggoda, sama porsi yang murah meriah. Tapi di sisi lain, lo bakal ngelus dada lihat tangan-tangan kotor ngaduk kuah, alat masak berkerak, lalat pesta pora di atas gorengan, bahkan kadang ada air comberan lewat persis di bawah kaki si penjual. Ini bukan soal selera doang, tapi soal nyali. Lu kuat gak ngeliat makanan diolah kayak gitu dan masih pengen nyoba? India punya ribuan pedagang kaki lima yang jualan makanan setiap hari di gang-gang sempit, stasiun kereta, sampai depan pasar tradisional. Tapi dapur mereka, waduh, kadang susah dibedain sama tempat sampah. Lo bisa lihat wajan gede penuh minyak hitam pekat dipanaskan di atas kompor batu bara, dikelilingi sampah plastik, sisa sayur busuk, dan genangan air kotor. Lalat, jangan tanya, kayak lagi ada pesta tahunan di situ. Penjualnya sering masak langsung di pinggir jalan, tanpa alas, tanpa pelindung. Kuah kari direbus di panci besar, tapi tutupnya jarang dipakai. Debu jalanan, asap kendaraan, bahkan cipratan dari pejalan kaki bisa langsung masuk. Dan yang paling sering kejadian, bahan makanan seperti tomat, bawang, atau adonan tepung ditaruh langsung di lantai, tepat di samping sandal jepit penjual. Lo bayangin sendiri gimana aroma bumbu jalanan itu. Yang lebih miris, banyak pedagang nyuci alat masak pakai air bekas. Ember air kotor dipakai bolak-balik buat bilas sendok, piring, bahkan tangan mereka sendiri. Kadang di ember yang sama masih ada sisa nasi, cabai, bahkan tisu bekas pelanggan sebelumnya. Tapi mereka cuek aja. Buat mereka, yang penting bersih kuah kanyan secara visual. Padahal, kita yang nonton dari luar langsung pengen muntah. Dan masalahnya, tempat jualan mereka juga sempit dan padat. Lu bisa nemuin gerobak jualan yang persis di sebelah tumpukan sampah pasar. Atau dekat bot terbuka yang aromanya bisa bikin lu pingsan. Tapi anehnya, tetap banyak pembeli yang rela antri, duduk di bangku kayu kecil, sambil nikmatin samosa atau cap dari piring aluminium yang dicuci seadanya. Gue pernah lihat sendiri video penjual chana masala yang motong bawang pakai tangan kanan, terus garuk-garuk badan, nelap keringet di jidat, terus aduk kuah lagi tanpa cuci tangan. Itu bukan 1-2 kasus, bro. Banyak banget pedagang di sana yang udah biasa kayak gitu, dan pelanggan pun gak protes. Yang penting rasanya nendang, urusan bersih belakangan. Lu tahu nggak? Salah satu menu paling populer di India adalah panipuri. Tapi coba bayangin proses masaknya. Tangan telanjang masuk ke dalam ember besar berisi air rempah, terus diaduk kayak lagi cuci baju. Bahkan ada yang langsung celupin tangan buat tuang kuah ke puri satu-satu. Tanpa sendok, tanpa sarung tangan. Satu ember bisa dicelupin ratusan tangan, dari pagi sampai malam. Ada juga yang bikin dough atau adonan roti pakai baskom merah besar. Tapi tangannya penuh sisa adonan kering dari kemarin. Kuku panjang dan kadang sambil bersin. Habis adonannya jadi, langsung dijumput tangan dan dilempar ke penggorengan. Jadi kalau lu makan roti yang keras di luar, empuk di dalam, bisa jadi bumbu rahasianya itu sisa keringat dan debu jalanan. Yang lebih gila lagi, banyak pedagang yang gak nyimpan bahan makanan di tempat tertutup. Ayam goreng dikeletakin di nampan terbuka, dikerayangi pembeli satu-satu, bahkan kadang dihinggapi lalap gede. Mie atau nasi goreng juga dimasak pakai spatula yang udah hitam dan bengkok.
Tapi yang bikin geli, mereka tetap bangga dengan hasil masakannya dan bilang, ini resep turun-temurun. Masih soal kuah. Banyak banget yang nyimpan sup atau kari di termos besar. Tapi bukan termos biasa. Itu termos tua yang udah penyok, kadang berkarat, dan bagian dalamnya hitam kayak arang. Tapi karena dianggap nambah rasa, mereka tetap pakai. Kalau ada yang protes, jawabannya simple. Kami udah makan ini dari kecil, gak ada yang mati. Jangan lupakan juga es batu buat minuman. Lo pikir mereka pakai es batu bersih dari kulkas? Salah bro, banyak yang pakai es hasil cetakan dari air mentah. Bahkan kadang dari sungai atau sumur terbuka. Dan lo tahu sendiri, air di India tuh terkenal kotor dan penuh bakteri. Tapi es itu tetap dicemplungin ke dalam minuman manis kayak Jaljeera atau lassi. Seger, iya, steril, boro-boro. Pertanyaannya, kok bisa sih makanan sekotor itu tapi tetap diserbu pembeli? Jawabannya, karena street food di India itu udah jadi bagian dari gaya hidup. Murah, cepat, dan punya cita rasa yang susah ditandingi. Lu bisa dapet sepiring besar nasi bumbu rempah dengan daging atau kari cuma seharga segelas kopi di Indonesia. Rasa kuat, bumbu tajam, dan aroma yang bikin nagih. Banyak penduduk lokal yang emang udah kebal. Tubuh mereka terbiasa dengan kondisi makanan yang nggak steril. Jadi kalau lo yang baru datang langsung diare, buat mereka itu cuma uji nyali. Bahkan mereka suka ngeledek turis. Kalau bisa makan street food India tanpa sakit, berarti lo udah sah jadi orang lokal. Nggak cuma warga lokal, banyak juga turis yang sengaja datang buat nyoba makanan ekstrim ini. Mereka rela ngelap meja sendiri, beli tisu basah, bahkan bawa obat anti diare sebelum nyobain makanan kayak Golgappa, Pav Bhaji, atau dosa. Semua demi pengalaman yang autentik, walaupun setelah itu harus bolak-balik toilet. Dan lo tahu nggak? Kadang makin jorok justru makin laris. Ada satu tempat makan yang terkenal karena penjualnya nggak pernah cuci tangan sejak 1990-an. Tapi antreannya bisa sampai 50 orang tiap sore. Gila. Iya, tapi itulah India. Negara dengan street food paling jorok, tapi juga paling dicintai. Pertama, jumlah penduduk India yang luar biasa padat bikin pengawasan jadi susah. Pemerintah nggak sanggup ngawasin semua pedagang kecil di setiap sudut kota. Jadi banyak penjual yang jalan sendiri, tanpa regulasi, tanpa standar kebersihan. Buat mereka, selama nggak ada yang ngadu, berarti aman-aman aja. Kedua, faktor budaya dan ekonomi. Banyak masyarakat miskin yang menjadikan street food sebagai satu-satunya pilihan makan murah. Mereka nggak bisa pilih makanan bersih atau sehat. Yang penting, kenyang dan bisa lanjut kerja. Sedangkan penjual, demi untung besar, harus produksi cepat dan banyak. Jadi nggak sempet mikirin steril atau enggak. Ketiga, karena kebiasaan turun-temurun. Anak kecil di India udah terbiasa makan pakai tangan langsung dari nampan besar, duduk di lantai, dan nyomot makanan bareng-bareng. Jadi ketika dewasa, mereka udah terbiasa dan nggak ngelihat itu sebagai masalah. Bahkan buat sebagian orang, makan terlalu steril dianggap nggak lokal. Terakhir, karena street food udah jadi ikon wisata, banyak yang datang ke India justru buat nyari sensasi ini. Makan enak tapi penuh risiko.
Media sosial juga punya peran gede. Semakin ekstrim, semakin kotor, semakin viral. Dan para pedagang, mereka nggak keberatan. Karena makin viral, makin ramai yang datang. Jadi kawan, street food India itu kayak pedang bermata dua. Di satu sisi menggoda banget dengan warna, aroma, dan rasa yang khas. Tapi di sisi lain, kebersihannya bikin lo merinding, mual, bahkan trauma. Tapi buat mereka, ini soal tradisi, kebiasaan, dan bertahan hidup. Gak semua orang bisa milih bersih, tapi semua orang bisa milih tenyak. Kalau lo lagi jalan-jalan ke India, lo harus siap mental. Jangan cuma bawa kamera dan rasa penasaran. Bawa juga akal sehat, tisu basah, dan perut yang tahan banting. Karena bisa jadi pengalaman makan paling enak lo justru datang dari gerobak paling jorok di ujung gang kecil Delhi atau Varanasi. Dan ingat, kita bukan datang buat ngehina atau ngerendahin, tapi buat melihat dunia dari perspektif yang berbeda. Mungkin dari sana kita bisa lebih bersyukur dan juga lebih hati-hati soal apa yang masuk ke perut kita. Kalau lo suka konten kayak gini, yang ngebongkar sisi kelam dan brutal dari street food di seluruh dunia, langsung aja pencet like, subscribe, dan aktifin lonceng notifikasi. Kasih tahu gue di kolom komentar, street food paling jorok apa yang pernah lo lihat? Atau lo pernah nyoba makan dari tangan penjual yang gak pernah cuci tangan? Cerita lo pasti gokil bro.